Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjut pembelajaran mata kuliah bioteknologi fermentasi. Ya, ini materi atau pertemuan yang kedua di sesi UTS ini terkait tentang teknologi fermentasi. Oke, mungkin bahasa fermentasi ini merupakan istilah yang tidak asing lagi ya buat kita, karena mungkin kita dalam kehidupan ini pasti pernah merasakan atau makan atau minum produk-produk makanan atau minuman yang dihasilkan dalam proses yang namanya fermentasi. Contohnya apa coba? Ya, misalnya kalian suka yang namanya tempe. Itu kan dari kacang kedelai ya, tempe. Nah, proses pembuatan tempe itu prosesnya namanya fermentasi. Itu contoh makanan. Atau misalnya di Bandung ada yang namanya peyem atau tape. Nah, itu juga proses yang namanya fermentasi ya prosesnya. Karena di situ dalam pembuatan tempe, peyem atau tape itu melibatkan mikroba di situ. Apalagi contohnya? Ya, misalnya donat, ya. Nah, donat juga itu proses yang namanya prosesnya fermentasi, ya. Apalagi? Ya, kalau kalian suka makanan-makanan Korea, ya kayak yang sempat hits itu namanya kimchi, yaitu juga prosesnya fermentasi. Kalau minuman apa? Contohnya apa? Oke, kalau minuman contohnya yogurt misalnya. Yogurt tuh ada yang kental, ada yang cair seperti minuman. Itu dibuatnya dalam proses fermentasi. Kalau kalian suka minum Yakult misalnya, jenis mereknya Yakult misalnya, itu juga produk fermentasi ya. Nah, banyak ya produk-produk fermentasi ya yang mungkin kita sudah merasakan dalam kehidupan ini ya. Oke, tapi mungkin prosesnya, detailnya ada yang sudah mengerti, mungkin ada yang masih belum mengerti ya. Yuk kita lihat bagaimana sebenarnya teknologi fermentasi itu. Oke, nah ini pertama kita bahas dulu terkait tentang definisi fermentasi. Ini secara umum ya, fermentasi itu merupakan proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik ya. Ini dikasih warna hijau ya, senyawa-senyawa organiknya, berarti ini ditandain ya. Penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi, ini dimerahin ya, untuk menghasilkan energi, serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba ya. Oke, ini salah satu definisi dari Medigan tahun 2011 ya. Jadi proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk oleh mikroba ya, seperti itu. Di sini ada kata-kata senyawa-senyawa organik. Nah, substrat ya atau media atau bahan baku yang dipergunakan dalam proses pembuatan fermentasi ya, proses fermentasi itu disebutnya senyawa-senyawa organik. Nah, senyawa-senyawa organik yang umum digunakan dalam proses fermentasi itu sejenis karbohidrat. Ayo diingat-ingat lagi di mata kuliah biokimia ya, disambungkan dengan mata kuliah biologi sel ya. Biokimia dibuka terkait tentang karbohidrat, bagian metabolisme karbohidrat, sedangkan di biologi sel ini tolong diingat-ingat terkait tentang proses respirasi secara seluler. Sudah diingat-ingat? Oke, nah kalau sudah, ya senyawa-senyawa organiknya ini jenis karbohidratnya, ini karbohidrat sederhana
Contohnya ini yang disebut dengan monosakarida atau kita sebut dengan glukosa, fruktosa, yang seperti itu ya. Nah, dalam proses fermentasi biasanya mikroba ini bisa memanfaatkan jenisnya yang namanya glukosa. Nah, proses fermentasi kalau secara biokimia itu masuk jalur ya metabolisme karbohidrat. Ingat jalur metabolisme karbohidrat apa saja? Oke, ada yang ingat, ada yang enggak ya. Nah, jalur metabolisme karbohidrat kita bahas kalau di biokimia ya, itu ada yang namanya secara aerob atau secara anaerob. Ingat istilah aerob anaerob? Pasti ingat ya. Aerob itu butuh oksigen, anaerob tidak butuh oksigen. Nah, metabolisme karbohidrat ini tidak jauh-jauh dengan istilahnya respirasi atau pernafasan sel. Nah, respirasi atau pernafasan sel juga istilahnya pada saat kita belajar di biologi sel itu respirasi secara aerob dan anaerob. Ingat ya, tujuan respirasi ya baik itu aerob dan anaerob tujuannya itu menghasilkan energi ya. Oke, menghasilkan energi dengan bahan bakunya makanan, contohnya karbohidrat ya, atau yang disebut dengan senyawa-senyawa organik. Oke, nah balik lagi proses metabolisme karbohidrat secara aerob apa saja? Kalau secara biokimia ya ada yang namanya glikolisis, ada yang namanya pirufat dehidrogenase kompleks, ada yang namanya apa lagi? Ya, siklus Krebs yang muter itu. Ada yang namanya transfer elektron. Nah, itu secara aerob. Nah, kalau secara anaerob atau tidak membutuhkan oksigen, karena fermentasi umumnya juga dilakukan secara anaerob, itu prosesnya apa saja? Nah, prosesnya itu tahapan yang awal saja, yang utamanya yang kita sebut dengan glikolisis. Ya. Nah, glikolisis menghasilkan energi nggak? Menghasilkan dong. Energinya lebih besar nggak kalau dibandingkan dengan yang anaerob? Anaerob dengan aerob itu jauh lebih besar yang mana menghasilkan energinya? Pasti aerob. Karena aerob terdiri dari 4 tahapan tadi. Sedangkan anaerob hanya 1 tahapan. Nah, glikolisis ini hanya menghasilkan 2 ATP. Jadi proses yang namanya fermentasi secara anaerob itu menghasilkan berapa ATP? Betul ya, 2 ATP ya. Jadi di sini senyawa-senyawa organiknya contohnya karbohidrat ya, tadi yang sederhana disebut dengan glukosa. Energi yang dihasilkannya sebanyak 2 ATP ya. Nah, di sini harus ada kata-kata ya, ada proses keterlibatan dari mikroba ya. Mikrobanya bisa jenisnya bakteri, bisa jenisnya jamur ya, seperti itu. Oke. Nah, ada definisi yang lain, ini sama juga intinya poinnya ya. Jadi definisi yang lain ini merupakan pengolahan substrat. Substratnya tadi senyawa organik atau karbohidrat ya, sama ya. Menggunakan peranan mikroba. Jadi di sini mikroba selalu berperan dalam proses fermentasi ya. Walaupun nanti di proses fermentasi ada yang kita itu sengaja menambahkan mikroba, ada yang mikrobanya kita nggak ditambahkan oleh kita gitu ya. Ada yang disebut dengan nanti fermentasinya tuh disebut fermentasi spontan. Nah, fermentasi spontan itu apa? Nah, pada saat proses pembuatan produknya, misalnya kita udah siapkan substrat nih. Nah, kita tidak menambahkan mikroba oleh kita dengan sengaja. Nah, contohnya pembuatan apa itu? Nah, contohnya pembuatan asinan Bogor misalnya ya, atau yang di Cianjur dijual di sana, manisan asinan misalnya, asinan ya biasanya ya. Nah, itu dalam proses pembuatan asinan itu prosesnya namanya fermentasi, tapi pembuatannya tidak sengaja menambahkan mikroba ya. Jadi
mikrobanya itu ada di dalam substratnya atau di kayak semacam buah-buahannya ya. Jadi mikrobanya disebutnya mikroba endofit yang menginang di dalam buah-buahan tersebut. Nah, kalau kita tidak menambahkan secara sengaja dalam proses fermentasi, itu disebut fermentasinya spontan. Itu nanti kita bahas di jenis fermentasi. Nah, kalau kita sengaja menambahkan mikroba, contohnya dalam pembuatan yogurt ya. Yogurt tuh misalnya kita siapkan substratnya susu, mikrobanya kita siapkan yang namanya misalnya lactobacillus ya, masukin ke situ. Kita sengaja menambahkan lactobacillusnya, itu disebut fermentasinya tidak spontan ya, seperti itu. Jadi gitu ya, jadi peranan mikrobanya itu selalu ada ya, walaupun misalnya kita dalam prosesnya bisa ditambahkan secara sengaja atau tidak ya. Nanti ini definisinya kita lanjutkan ya. Jadi merupakan pengolahan substrat menggunakan peranan mikroba atau jasa teknik sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Jadi produk baru tadi kalau definisi sebelumnya ya. Yang pastinya produk ini merupakan produk yang bermanfaat untuk manusia ya, seperti itu. Ini menurut Muhyiddin 2001, yaitu definisi fermentasi ya. Nah, ada juga kalau misalnya dispesifikan terkait tentang fermentasi makanan ya. Apa itu fermentasi makanan? Ini fermentasi makanan itu mengubah gula atau karbohidrat menjadi alkohol atau asam laktat atau asam cuka dan karbon dioksida. Ini proses respirasi itu kan ada hasil sampingannya disebut karbon dioksida. Menggunakan ragi, bakteri, atau fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah kondisi anaerob. Ya, ini salah satu definisi dari yang saya ambil dari Wikipedia. Ya, ini fermentasi atau fermentasi makanan ini sama sebenarnya intinya, mengubah substratnya gula atau jenis karbohidrat menjadi produknya. Di sini disebutkan alkohol, asam laktat atau asam cuka, dan karbon dioksida. Menggunakan mikrobanya disebutkan ragi, bakteri atau fungi, ya, atau bisa kombinasinya, ya, di bawah kondisinya secara anaerob, ya. Tapi sebenarnya kita harus perlu garis bawahi, kalau misalnya proses fermentasi itu tidak hanya terjadi secara anaerob, tapi bisa terjadi secara aerob juga atau membutuhkan oksigen. Contohnya misalnya dalam pembuatan tempe. Ya, tempe itu ini merupakan proses fermentasi secara aerob. Oke, nah ini tadi disebutkan beberapa kali di definisi ini yang namanya gula ya. Jadi gula atau sejenis karbohidrat ya, karbohidrat sederhana contohnya glukosa misalnya, ini merupakan bahan baku yang umum dalam proses fermentasi ya. Jadi gula ini yang bisa dimanfaatkan oleh mikroba nanti masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat ya. Nah, jalur metabolisme karbohidratnya yang tadi setelah dibahas itu melewati jalur yang namanya glikolisis, dan secara umum kalau fermentasi itu terjadi secara anaerob itu menghasilkan energi berupa ATP itu sebanyak 2 ya. Oke, ini sedikit sejarah dalam proses fermentasi ya, dalam teknologi fermentasi. Ada yang namanya ini Louis Pasteur atau Louis Pasteur ya. Jadi Louis Pasteur ini seorang zymologis ya. Pertama ketika pada tahun 1857 mengkaitkan ragi dengan fermentasi. Jadi ia mendefinisikan fermentasi itu respirasi atau pernapasan tanpa udara. Jadi kalau misalnya di sini kita bahas respirasi itu secara anaerob, tanpa udara, tanpa ada oksigen. Nah, beliaulah yang menemukan pertama kali ya. Kalau kalau fermentasi itu bisa terjadi secara anaerob ya, atau tanpa udara ya. Nah, beliau pun pada tahun 1857 mengkaitkan mikroba ya, sejenis ragi ya, yang terlibat dalam proses fermentasi. Nah, sejarah yang lainnya sebenarnya fermentasi itu ditemukan jauh dari tahun kita sekarang ya.
Malah dalam beberapa sumber, di berbagai sumber itu sebelum Masehi ya, tahunnya sebelum Masehi itu banyak ditemukan produk-produk fermentasi ya, zaman prasejarah ya. Buktinya misalnya salah satu contohnya ya, terjadi proses fermentasi makanan ya, atau ada minuman juga yang beralkohol ya, yang terbuat dari buah, beras, dan madu, yang bertanggalkan 7.000 sampai 6.600 SM ya sebelum Masehi di Cina ya. Ada juga di Georgia itu minuman anggur ya sejak 6.000 sebelum Masehi. Ya, ini banyak ya. Ini contoh-contohnya. Ya, di Meksiko juga ditemukan misalnya fermentasi minuman 2.000 sebelum Masehi. Di Sudan juga sama 1.500 sebelum Masehi. Jadi dari sini, jadi sebelum Masehi itu produk-produk fermentasi itu sudah ditemukan ya. Tapi mungkin terkait tentang ilmunya ya, terkait tentang tadi pembahasan kayak Louis Pasteur itu ya, itu ditemukan setelah Masehi ya. Jadi sebelum Masehi itu produk-produknya ya sudah dibuat sebenarnya oleh manusia ya. Oke, sebenarnya apa tujuan fermentasi ya? Jadi tujuan fermentasi itu apa? Apa? Ya ini tinggal dibaca ya. Jadi teknologi fermentasi itu merupakan salah satu upaya ya manusia dalam memanfaatkan bahan-bahan yang dalam tanda kutip ya berharga tapi relatif murah, atau disebutnya ya kurang berharga ya, menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dan berguna bagi kesejahteraan hidup manusia. Kenapa bisa disebut kesejahteraan hidup manusia? Karena yaitu hubungannya dengan ekonominya bisa meningkat. Contohnya apa? Misalnya kalau kita bandingkan ya susu dengan yogurt, mana yang lebih berharga dari segi nilai ekonomisnya? Maksudnya apa? Harga money-nya atau fulus ya. Mana yang lebih mahal? Nah, pastinya yang lebih mahal itu kalau dari segi ekonomisnya itu yogurt. Ya. Kenapa yogurt? Karena ya yogurt itu bahan bakunya dari susu. Susu disebutnya kalau dibandingkan sama yogurt itu dalam tanda kutip ya relatif kurang berharga, sehingga dirubah menjadi suatu produk fermentasi disebutnya yogurt dan harganya lebih tinggi, makanya bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, selain itu bisa dilihat juga bukan dari sisi ekonomi saja tapi dari manfaatnya ya. Nah, susu kalau dibandingkan dengan yogurt, kandungan gulanya mana yang lebih tinggi? Betul, kandungan gulanya yang lebih tinggi itu susu. Sedangkan yogurt itu karena sudah dimanfaatkan oleh mikroba dalam proses fermentasi, kandungan gulanya lebih rendah. Nah, kalau ada yang misalnya mau diet ya, lebih aman mengkonsumsi mana? Susu atau yogurt? Iya, yogurt ya, seperti itu. Karena gulanya itu lebih sedikit daripada susu. Bukan berarti nggak ada ya, tapi gulanya ada tapi lebih sedikit. Ya, seperti itu. Jenis-jenis fermentasi itu macam-macam. Ini contoh jenis fermentasi itu berdasarkan hasil akhirnya. Nah, fermentasi berdasarkan hasil akhirnya itu ada 3. Ada yang namanya fermentasi alkohol, ada namanya fermentasi asam laktat, ada yang namanya fermentasi asam cuka. Kita lihat fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol dari kata alkohol saja ini merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa, jadi substratnya berupa glukosa, menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Jadi hasil akhirnya berupa alkohol ya. Nah, organisme yang berperan contohnya ini ragi ya, yang kita sebut dengan Saccharomyces cerevisiae. Contohnya produknya yang dihasilkannya itu tape atau roti ya. Roti nggak kerasa ya kalau misalnya dari segi lidah kita hasilnya nyereng nggak? Nyereng tuh ya? Ya ada kayak semacam memabukkan nggak? Enggak ya. Tapi secara biokimia ternyata roti itu menghasilkan alkohol, tapi ya tidak sebesar tidak sebesar tape misalnya.
ya. Tape atau peyem itu hasil akhirnya berupa alkohol kerasa ya. Kalau misalnya kalian pernah makan tape atau peyem yang sudah lama, misalnya kita rasain ada rasa-rasa nyerengnya. Nyereng kok apa ya? Ya kayak ya nyereng lah bahasanya, apalagi ya nyereng ya nyereng. Nah itu ada alkoholnya di situ ya. Atau kalau minuman zaman dulu disebut ada yang namanya lahang ya, itu juga sama fermentasi alkohol. Atau yang jelas-jelas fermentasi alkohol apa? Bir misalnya ya, minuman keras namanya bir ya. Kalau di Eropa sana disebutnya, atau di Amerika sana, bukan minuman keras ya. Bir itu ya produk fermentasi yang mereka konsumsi gitu ya, itu banyak alkoholnya. Nah proses reaksinya ini seperti ini ya. Jadi pengubahan glukosa C6H12O6 menjadi etil alkohol atau etanol 2C2H5OH ya. Dan hasil yang lainnya karbon dioksida dan pastinya energi. Nah energi yang dihasilkannya kalau fermentasi alkohol ini secara anaerob, berarti energi yang dihasilkannya 2 ATP. Nah, fermentasi asam laktat apa itu? Jadi fermentasi glukosa sama ya. Jadi substratnya berupa glukosa yang menghasilkan asam laktat secara anaerob. Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi asam laktat disebutnya ada golongan bakteri asam laktat, atau kita singkatnya BAL ya. Jadi reaksinya yang di samping ya, glukosa ya, itu ada perubahan ADP menjadi ATP. Ini menghasilkan yang namanya ATP, prosesnya glikolisis ya, menjadi ya belum asam laktat langsung ya, tapi kalau kita belajar biokimia, glukosa dalam proses glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat. Nah nanti 2 asam pirufat kalau dalam keadaan anaerob, nggak ada oksigen, itu nggak masuk ke pirufat dehidrogenase kompleks atau bahkan ke siklus Krebs, tapi dirubah menjadi 2 asam laktat ya. Itu reaksinya. Nah yang jenis yang terakhir tadi ya, ini fermentasi asam cuka. Nah asam cuka itu apa ini jenisnya itu merupakan suatu contoh fermentasi yang berlangsung dalam keadaan aerob. Yang ini kalau tadi 2 tadi itu anaerob, yang ini contohnya yang dalam keadaan aerob. Nah fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka ya, contohnya Acetobacter aceti dengan substratnya berupa etanol ya. Jadi fermentasi alkohol dulu, baru ke fermentasi asam cuka, seolah-olah kayak begitu ya. Substrat awalnya sama sebenarnya, C6H12O6 atau karbohidrat, tapi karbohidrat mengalami fermentasi alkohol dulu, 2C2H5O ya, kemudian baru dikonversi menjadi asam cuka, 2CH3COOH2O plus H2O yang seperti itu. Ada jenis fermentasi yang lain berdasarkan produk yang dihasilkan. Menurut Belitz 2009, ada yang namanya homo-fermentatif, ada yang namanya hetero-fermentatif. Ini mudah saja ya, dari kata homo, fermentatif, homo itu berarti 1, hetero itu lebih dari 1. Jadi homo-fermentasi itu atau homo-fermentatif itu yaitu fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat saja, satu produk ya, berupa asam laktat saja. Contohnya dalam proses pembuatan yogurt misalnya ya. Kalau hetero ya, produk akhirnya tidak hanya asam laktat, tapi ada yang produk yang lain. Itu contohnya misalnya etanol ya. Jadi produknya berupa asam laktat dan etanol ya, sama banyak kalau dari referensi itu. Contohnya dalam proses pembuatan peyem atau tape ya, seperti itu. Kalau bir, pembuatan bir apa? Kalau pembuatan bir ya masuknya ke dalam homofermentatif, dia menghasilkan alkohol saja ya, seperti itu. Jenis fermentasi yang lain berdasarkan penggunaan oksigen. Ini udah dibahas tadi di awal-awal, ada yang namanya aerob, ada yang namanya anaerob. Aerob itu butuh oksigen, kalau anaerob tidak butuh oksigen. Ini sudah ya, ini udah ya yang bagian ini. Jenis yang lain apa? Ya, jenis yang lain ada berdasarkan proses yang dihasilkan oleh
mikroba. Berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba ada 3. Ada yang namanya fermentasi yang memproduksi sel mikroba atau biomasa. Ada fermentasi yang menghasilkan enzim ya dari mikroba. Jadi mikroba itu bisa menghasilkan enzim ya lewat proses yang namanya fermentasi ya. Ada fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Nah, kalau yang berhubungan dengan biomasa berarti jumlah yang banyak ya. Ini produk komersial dari biomasa dapat dibedakan menjadi produksi yeast untuk industri roti dan produksi sel mikroba untuk digunakan sebagai makanan oleh manusia dan hewan. Ya, seperti itu. Contohnya apa ya? Kalau misalnya yang sel mikroba biomasanya dibanyakin, yaitu yogurt. Ya, yogurt itu misalnya dari yang jumlah mikrobanya sedikit, karena di situ ada proses fermentasi jadi banyak. Di dalam yogurt itu masih ada mikroba ya. Ada yang namanya lactobacillus. Jadi kalau kita minum yogurt itu kita juga minum mikroba. Ya mikrobanya ya mikroba baik ya, dengan jumlah yang masih range yang bisa ditoleran oleh tubuh. Ya seperti itu. Yang kalau menghasilkan enzim ya ada mikroba dalam proses biokimianya dia bisa menghasilkan enzim. Nanti enzim ini ya bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Seperti ada yang mikroba menghasilkan enzim amilase ya. Kalau kita hubungannya dengan istilahnya amilase berarti oleh manusia dimanfaatkan untuk mengubah amilum ya menjadi produk yang lebih sederhana ya. Gitu. Ada selulase misalnya ya, kayak begitu banyak ya. Nah, ada fermentasi yang menghasilkan metabolit sekunder ya atau metabolit mikroba. Jadi bisa sekunder, bisa primer. Ya. Nah, contoh metabolit primer yang dianggap penting yang dihasilkan oleh mikroba contohnya etanol. Ya, jadi etanol itu fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba yang metabolit utama atau primer. Asam sitrat, asam laktat, polisakarida, aseton, butanol, vitamin. Mikroba ada yang menghasilkan vitamin ya. Vitamin B12 oleh mikroba itu ya. Oke, sedangkan metabolit sekunder ini contohnya ada mikroba yang menghasilkan antibiotik misalnya pemacu pertumbuhan, inhibitor enzim, macam-macam ya, atau misalnya ada obat untuk anti diabetes ya. Itu juga metabolit sekunder ya. Yang dihasilkan oleh mikroba. Ya tadi yang anti diabetes itu contohnya obat akarbose ya, akarbos ya seperti itu. Oke. Apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi? Nah, fermentasi karena melibatkan mikroba atau mikroorganisme, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi ya itu hubungannya dengan mikroba juga ya. Contohnya apa saja? Misalnya tingkat keasaman atau pH, kemudian mikrobanya itu sendiri, kemudian suhu, kemudian oksigen, kemudian waktu dan substrat. Tingkat keasaman ini tergantung mikroba yang terlibat. Jadi kalau mikrobanya misalnya lebih cenderung dia bisa hidup bagus gitu, hidup pertumbuhannya optimum di pH-nya asam, ya berarti pH-nya harus asam pada saat proses fermentasi. Kalau basah ya harus basah, kalau netral ya harus netral. Nah, jenis mikrobanya macam-macam. Kalau lihat dari jenis mikroba, tadi contohnya ada mikroba asam laktat, berarti dia menghasilkan asam laktat. Kalau misalnya kayak yeast atau misalnya ragi tadi, ya produk-produknya juga berbeda-beda ya, tergantung. Kemudian suhu itu tergantung mikrobanya. Kalau misalnya mikrobanya itu sejenis bakteri, ya kemudian suhu optimumnya harus di suhu yang mesofil ya, ingat istilah mesofil ya di mata kuliah mikrobiologi ya, mesofil yang tengah-tengah itu 25 sampai 37 derajat Celcius ya, itu bakteri. Jamur pun mesofil ya di 25 derajat Celcius ya. Jadi nanti pada saat proses inkubasi atau proses penyimpanan fermentasinya itu di suhu yang tengah-tengah. Misalnya bisa di suhu ruang, kita taruh di luar, atau misalnya kalau kita punya inkubator ya di inkubator di setting 37 derajat misal gitu ya. Oke, berdasarkan kebutuhan oksigennya tadi ya udah. Jadi
Ada mikroba yang pada saat pertumbuhannya butuh oksigen atau aerob, ada yang tidak butuh oksigen. Waktu fermentasi juga ngaruh. Kalau misalnya bakteri itu waktu fermentasinya lebih singkat daripada kalau mikrobanya kita masukinnya jamur atau sebangsa yeast. Kalau pembuatan yogurt cukup 1-2 hari misalnya, karena dia melibatkan bakteri jenisnya. Lactobacillus itu bakteri. Nah, sedangkan tempe ya pakai ragi itu sejenis fungi atau jamur, itu waktu fermentasinya lebih lama ya. Seperti itu. Substratnya ya itu tadi, substratnya kita pakainya umumnya karbohidrat ya. Nah, substrat juga misalnya kalau dilihat dari wujudnya itu pada saat proses fermentasi itu macam-macam juga yang digunakan. Ada yang wujudnya cair ya, contohnya pada saat pembuatan yogurt pakai substratnya cair ya, susu. Ada substratnya solid atau padat ya, contohnya dalam pembuatan tempe ya. Tempe kan pakainya apa? Ragi ya, ragi padat ya, seperti itu. Nah, tahapan proses fermentasi sedikitnya ada 6 tahapan. Ini secara umum ya. Kalau detailnya tergantung produknya. Kalau secara umum tahapannya ada 6. Tahapan awal kita menyiapkan medium atau disebut dengan formulasi medium. Tahapan kedua kita harus mensterilisasi media, kemudian peralatannya. Tahapan Tahapan ketiga ini produksi ya, produksi kultur murni atau campuran yang cukup untuk menginokulasi pada tahapan produksi. Karena kita menimbulkan mikrobanya itu harus diadaptasikan dulu, harus dikultur dulu ya. Itu yang tahapan ketiga. Tahapan keempat, optimasi produksi pada tahapan fermentasi ya, pada kondisinya yang kita sebut dengan kondisi optimum. Jadi substratnya sudah ada, steril, mikroba yang tadi yang sudah dikultur juga sudah siap. Kita campurkan substrat dengan mikrobanya, kita lakukan optimasi apa aja di sini dalam proses tahapan keempat, misalnya suhu, misalnya waktu ya, untuk mendapatkan produk yang sesuai. Tahapan kelima itu pemanenan atau ekstraksi. Jadi kalau udah selesai fermentasi, contoh tanda-tanda fermentasi udah selesai itu misalnya fermentasi asam laktat, contohnya yogurt, berarti sudah ada perubahan pH misalnya. Nah, pH-nya sudah berubah, berarti fermentasinya sudah selesai ya. Kalau misalnya fermentasi alkohol berarti udah menghasilkan alkohol. Nah, ini nanti perubahan pH atau misalnya produksi alkoholnya itu ada batasan-batasannya berdasarkan produk yang dihasilkannya. Nah, kalau fermentasi udah selesai berarti fermentasi itu harus di stop ya. Contoh stop fermentasi kayak gimana? Misalnya kita membuat yogurt nih. Yogurt kita simpennya pada saat proses pembuatannya itu di suhu ruangan 25 derajat Celcius misalnya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai 1-2 hari misalnya sudah ada perubahan asam ya, dan produknya sudah jadi, kita nggak boleh simpan lagi di suhu ruang. Kalau misalnya kita simpan tetap di suhu ruang, berarti fermentasi tetap berjalan. Apa yang terjadi kalau fermentasi tetap berjalan? Berarti bakterinya makin banyak, produknya makin asam, berarti tidak baik untuk tubuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau stop fermentasi, caranya kayak gimana? Ya rubah aja suhunya ya, dari ruangan misalnya kita simpan di kulkas 4 derajat ya. Nah, kalau misalnya mikroba itu dia optimum di suhu 25, pada saat disimpan di 4 derajat dia proses pertumbuhannya terhambat ya, seperti itu. Jadi fermentasinya selesai. Nah, step yang keenam ini kalau misalnya ada limbah ya, atau kayak semacam media yang sudah tidak dipakai, yang kayak begitu, itu harus dibuang, dipisahkan. Nah, kalau misalnya pembuatan yogurt misalnya ada yang bagian-bagian yang padatnya gitu ya, itu kayak semacam limbahnya, itu dipisahkan ya, seperti itu. Nah, di limbah juga kalau dalam pembuatan yogurt hati-hati, di situ juga ada juga sebenarnya masih ada mikroba-mikrobanya yang bisa kita manfaatkan, bisa juga sebenarnya kita gunakan untuk fermentasi selanjutnya, seperti itu ya, seperti itu. Ini jadi 6 tahapan proses fermentasi secara umum ya. Oke ya, itulah sedikit terkait tentang teknologi fermentasi yang bisa kita bahas ya. Nah, di fermentasi ini nanti ada beberapa bahasan juga ya. Ini baru terkait tentang hal-hal yang umum yang kita bahas di proses fermentasi.
Nah, yang khususnya atau spesifiknya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, langsung ke arah pembuatan produknya. Jadi di situ nanti baru kita bahas tahapan detail ke arah produknya, kemudian hasilnya, dan yang lainnya ya, seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini, bahasan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa ya, subscribe yang bagi yang belum ya. Komen boleh ya di kolom komen atau tanyakan langsung ke saya ya via WhatsApp group ya. Oke, boleh silakan. Jangan lupa share juga ya, mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita ya, buat saya, buat kalian, atau buat teman-teman kalian yang lainnya, saudara-saudara atau adik-adik atau siapapun yang membutuhkannya ya. Oke, silakan like kalau suka video ini. Waduh, nggak wajib. Oh enggak, ya terserah kalian ya. Tapi mudah-mudahan kalian suka ya dengan atau bisa mengerti, bukan suka ya, bisa mengerti apa yang saya jelaskan di video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.